Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Wato Nekat. Nekat banget. Baik, kali ini kita berada di lokasi mana nih? Gaida langsung di sini ya. Biasanya tiba-tiba biasanya panggil dulu. Nah, ini kita ada di lokasi mana nih? Seboro Pasar. Seboro Pasar. Iya, Seboro Pasar. Tepatnya di Kecamatan Ngombol. Dan tepatnya lagi, spesifiknya lagi, lokasi ini kita berada di lokasi area komplek Makam Keramat Ondomoy. Yang Ondomoy ya. Iya. Jadi yang Ondomoy itu sedikit penjelasan. Kamu tahu? Belum tahu. Kamu tahu? Sedikit Tahu nggak? sedikit tahu. Nah, sekarang kamu yang coba jelasin sedikit. Yang Ondomoy itu siapa? Oke, Yang setahunya kamu. Oke teman-teman, kalau setahunnya saya, Mbah Eyang Ondomoy itu salah satu dari kerajaan Mataram, Mas. Lebih tepatnya kayak panglima perang ya. Iya. Panglima perangnya Mataram, Senopati. Salah satu pentolannya. Nah, Pentolannya. yang dulu konon katanya itu berjuang untuk melawan kolonial. Kolonial di Nah, penjajah. terus beliau gugur dalam peperangan, terus dimakamkan di sini. Nah, itu sedikit Ya. Jadi yang tak ketahui. Memang betul yang aku baca di internet juga gitu, karena sumbernya memang agak sedikit susah ya, makanya adanya di internet. Gaida mungkin juga pernah baca sedikit Iya, di sedikit. internet. Oke. Mungkin awal-awal pembukaan kita cukup ya. Nanti kita istilahnya mau mendoakan Simbah Ondomoy. Kita masuk ke dalam sebentar untuk berdoa. Lalu setelah itu kita untuk sesi berikutnya. Baik, tetap di Wato Nekat. Nekat banget. Baik pemirsa, tadi setelah kita berdoa bersama di dalam, jadi suasananya emang tadi kayak sakral banget di dalam ya. Kita menghayati dan hening, jadinya nggak bisa berkata-kata, hanya bisa berdoa aja. Terus sekarang kita kedatangan narasumber yang sedikit tahu tentang sejarah ini, mungkin juru kunci juga Master of K ya. Master of K dari Makam Keramat Ondomoy. Langsung saja kita panggil ya Pak narasumber, monggo. Nanti kita kenalan dulu. Siap, Mas. Monggo. Di tengah aja nggak apa-apa, di sini. Sugeng dalu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin bisa memperkenalkan diri Bapak, namine sinten? Nami kula Nyoto. Pak Nyoto. Nggih, kalesan kula tinggalipun wonten wingking mriki. Oh, wingking area makam niki. Sing belah mergi, pinggir mergi. Pinggir mergi nggih. Nggih. Oh iya, kita pakai bahasa Indonesia aja ya Pak. Oh iya. Biar lebih lancar. Saya karena kula untuk bahasa Jawanya kurang. Oh iya. Ya baik, Pak Nyoto, di sini saya Fandi, ada Gaida, ada David. Ingin sedikit mewawancarai Bapak tentang seluk-beluk atau sejarah dari makam Ondomoy ini, dan juga sosok yang Ondomoy ini juga sewaktu mungkin masih hidup atau masih berjaya istilahnya. Baik, pertanyaan pertama dari saya, dulu makam ini dibangun tahun berapa Pak? Makam Ondomoy kira-kira kalau Bapak dibangun ini, saya tahunya waktu dibangun Kijing itu, Mas. Oh, waktu dibangun Kijing ya? Di Kijing itu terserap di Kijing itu. Nah itu. Pas dipugar ini ya? Nah, pas dipugar itu. Oh iya. Sebelum dipugar itu masih batak biasa itu. Oh, masih batak biasa. Masih batak biasa. Kebetulan ini simbah saya yang bangun itu dibeliin Kijing,
dipasang di sini nih. Mm. Ini tanggal berapa itu? Tahun Tahun 1982. ya 82, 72. 72. Nah, Oh, itu jadi juga mbah saya jadi belum tahu pas jadi nggak tahu ya Pak ini istilahnya. nggak tahu aslinya ini, nggak tahu bapak saya sendiri yang lebih tua, nggak Wah, tahu, nggak tahu. nggak juga. tahu. Berarti udah Iya. jauh dulu banget. Ya, jauh. Tapi dengar ceritanya ini dari pemakaman ini Ya. katanya tahun 1600. 1600-an. Iya. Wah, waktu zaman Dari tahun kerajaan 1600. Mataram masih berjaya mungkin. Ya zaman mungkin. Wali ya, mungkin apa Wali ya. Ya udah sekian. Mataram, Kemudian jadi mungkin dulunya bentuknya ya kayak rumah dari bata nih, kelihatan dari batanya kan ini. Nah ini tapi ditumbuhin ini. ditumbuhin akar, jadi dikelilingin akar semua hampir rapat malah ini. Ini pohon apa ya Pak kalau boleh Pohon tahu ya, Pak? karet kalau di sini namanya. Oh, namanya pohon karet Pohon ini. karet. Oh, Buahnya kan kuning-kuning kecil-kecil itu. kuning, ya. Oh. Nah, itu dibugar dulu tahun itu terserat di situ. Unik ya soalnya Ya. apa istilahnya kayak di dalam pohon makamnya. Ya, ya, ya. Padahal kan kayak bangunan terus ditumbuhin akar. Baik, mungkin David ada yang mau ditanyakan lagi dari Pak Yoto? Iya. Izin bertanya. Oh iya. Kalau untuk sejarahnya sendiri di Mbah Eyang Ondomo itu sepengetahuannya Bapak itu seperti apa Pak? Kalau menurut orang tua saya dulu ini yang sudah meninggal ya, cerita sama saya kalau dulu ini zaman perang, yaitu Mbah Ondomo itu gugur di medan perang, katanya itu nggak ada gembungnya, makam di sini itu nggak ada. Oh, Iya. mustaka sih. Ya tahu jatuhnya di mana, di makam di sini. Merinding. Di sini. Cuma ceritanya begitu dari ya saya nggak tahu tahun 1600 iya kan. Ya, di sini katanya senopati perang, Senopati nggih. Panglima nggih. di Namanya Panglima. senopati perang. Namanya mungkin bukan Mbah Ondomo. Namanya aslinya bukan. Jadi setahu saya itu ada Kusuma sih. Siapa kurang jelas tadi saya. Begitu. Jadi sini ada Raden Tumenggung juga yang gugur tuh. Itu Raden Tumenggung tuh yang situ tuh. Ada Kalau beberapa nggak salah siapa? makam. Raden Basetro Tumenggung ya? Tir atau Kumitir. Oh, Kumitir ya. Ya. Dengan katanya orang tua dulu juga banyak prajurit yang dimakam di sini. Bahkan di sini tuh ini kuburan semua loh, Mas. Tapi setelah itu kok kenapa kayak tanah lapang istilahnya kayak kosong gitu Pak? Kok Jadi ini jadi rata nih sebelum dipagar ini sih, Pak. Samping sana aku makam semua. nggak makam semua. Nah, Terus tapi dipindah atau gimana Pak? Enggak. Oh enggak, enggak, bilang begitu aja, Mas. Jadi halus begitu. langsung halus. Oh. Tapi jasadnya juga Ya, kira-kira masih. Masih. Wow. Jadi ini Pantes. penuh aslinya. Cuma dari tahun berapa itu udah enggak dimakam buat warga enggak boleh makam di sini. Iya, soalnya banyak. Jadi makam khusus warga sini di sana, di sebelah sana makam. Oh, jadi ini Di sini memang sudah tidak di makanya kok kayak cuma hanya beberapa ternyata enggak. penuh ya Pak. penuh seperti itu. Itu zaman perang katanya. Ya saya nggak tahu tuh 1600 dengan tahunnya, kok tahun 1600 kapan tuh 1600? Sudah dahulu kala. Sudah dahulu kala. Dari sini terus terang aja dari orang tua zaman dulu yang pernah bilang itu katanya, yang penting kalau ada yang mau ziarah silahkan, tapi dengan tujuan yang bagus. Punya pokoknya ini Mas punya angan-angan, punya cita-cita. Saya kan punya cita-cita buah nih. Kayaknya kok berat banget saya nih, nggak bisa dikabulin, mungkin saya ini jangan putus asa. Yang penting berusaha, yang penting syukur-syukur kamu ziarah di sini. Ya paling enggak bagaimana caranya ya dengan ikhlas, dengan ini insya Allah diberi jalan. Ya biasanya diberi kemudahan. Ya, kata Jadi, orang yang lantaran, sudah istilahnya, nggih. itu begitu katanya. Lantaran Saya sendiri wong saya lahirnya masih tahun kapan itu nggak tahu. Ya, kan? Ada yang perhatiin sana. kamu Ada lihat yang sesuatu perhatiin. Iya. Kayak Om G duluan semua. Om Ya, G apa-apa. mungkin Ya, ya. Gede banget sumpah. jadi nun saya gendruwo. Kenapa? Tidak lihat. Oh. Tinggi banget sih kalau itu besar. Yang di atas itu Bang. Kamu juga lihat Fit. Dari tadi ngeliatin terus soalnya.
Oh. Bener-bener. Yang penting Langsung deg-degan. niatnya bagus nggak apa-apa. Niatnya bagus. Iya. Kaget. Semoga Iya. Iya. aman ya. Kita nanti aman ya. Petanda aman ya ada genderuwo. Hati-hati Mas Pandu nih. Jangan sombral. Jangan sembrono lah Iya, istilahnya ya, kita jangan jaga sombral. sopan santun. Tapi leres Pak, biasanya kita kalau di tempat-tempat yang lain itu masih bisa untuk bercandaan Pak. Tapi kalau di sini rasanya kok Kayak kaku. kayak Ya, kaku, susah iya, untuk iya. kayak emang tadi rasanya itu banyak banget orang di sini. Iya. Ternyata emang banyak makam itu jadi mungkin mempengaruhi juga. Tanganku geter teman. Oke. Terus mengenai itu Nyon Sewu Pak, yang Ondomoy mustokonya di istilahnya berpisah dari tubuhnya itu karena pertumpahan darah pas perang atau Ya katanya sih pas perang, jadi itu gugur di medan perang. jadi Menurut ditebas ya? ceritanya orang sepuh dulu gitu. Nyon Sewu ditebas napa? Ya mungkin Mungkin, menurut ceritanya katanya gugur di medan perang itu ya mungkin tahun 1600 itu perang kapan itu? Nah, itu pas zaman kerajaan Mataram jadinya. Ya, Mataram sama. di sini komplit. Di sini kan ada kaitannya sama yang sumur Windu itu. Iya. Oh, Itu kan sumur itu. Iya. Nah, itu sumur Windu. Sumur Windu itu katanya itu buat obat para prajurit yang buta. Jadi Nyon Sewu memiliki khasiat. Ah iya. Mas. Tadi sempat ngomong ditunggu di sana. Ditunggu di sana. Iya. Di sebelah pohon ini. Oh. Nyon Sewu ini Ya. Pak Gaida Tertarik. ini Iya, emang iya. dia apa orangnya sakti. Iya. Untuk melihat Sakti ya. Pak Sakti. Mbak Sakti. Kecil-kecil cabai rawit itu ya. Mau ini kenalan. Kenalan Iya. ya. Ini Pak, mungkin cekap informasi Oh iya. sedikit nanti mungkin bisa dilanjutkan. Ya. Karena ini juga nanti ada sesi untuk interaksi, mungkin ada informasi yang belum disampaikan dari Bapak bisa disampaikan dari Beliau. sosok beliau-beliau yang ada di sini. Ini seandainya ini gini ya, Mas ya. Iya. Mudah-mudahan kalau niat semua yang di sini itu bagus. Niatnya ya dikirimlah doa. Iya, Siap. pasti. Siap dikirim doa, mudah-mudahan semua akan berhasil dengan baik, dengan selamat. Amin. Nah, itu yang penting. Iya. Yang penting itu ya dihadiahi suatu al-fatihah atau Islam. Amin. Iya. Terus betul. Nggih, leres. Ya, kaya niku pesan kula mengko kaya niku. Nggih, nggih. Mugi sedaya paling sehat. Amin. Nggih. Matur nuwun Pak Nggih, Yuto, nggih, nggih. 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 Pun memberi informasi Nggih, nggih. yang bermanfaat yang Nggih. banyak misalnya bagi kami Iya, yang monggo. masih awam. Oh, nggih. Ya udah Nggih. kita di sesi berikutnya ya tetap di Waton Nekat. Nikat Mbak. Banget. Jadi Mas Fandi lagi sempat ketarik ke sini kayak mau interaksi gitu. Coba kita masukin sosoknya apa yang mau masuk. Kalau dilihat-lihat sih sekilas kayak Kunti sih, tadi ada yang sempat ngikutin. Ya ternyata beneran Kunti beneran. Oh, tinggalnya di situ. Bisa bicara? Bisa minta tolong Mas David dibantu biar bicara coba. Kamu sini aja, kamu sini aja. Kamu sini aja. Sini duduk sini. Duduk. Duduk ya. Kita ngobrol dulu sebentar. Oke? Tinggalnya di atas sana. Iya. Bisa dibantu ini Mas, biar bisa ngomong. Mau Izin ya. dibantu biar ngomong. Tak izin ya. Mas David lagi ngebantu supaya bisa ngomong biar kita bisa dapat info. Halo.
Bisa bicara? Assalamualaikum. Oke, sosoknya nangis. Kenapa? Kenapa nangis? Kalau dilihat dari mukanya sih kayaknya dia nggak bisa pulang ya Mas ya. Kamu pengen pulang? Apa pengen di sini? Kamu ada di sini dari kapan? Dari kapan? Tempat ini nggak kedengaran. Gimana? Bisa lebih keras? Menemani. Menemani siapa kalau Iya, boleh tahu, sosok Mbak? menemani sosok yang di sini atau gimana? Menemani siapa kalau boleh tahu? Oh, menemani Eyang. Kamu di sini sebagai apa? Dayang? Atau hanya suruh tinggal di sini? Atau dulu yang ikut waktu beliau masih berjuang? Iya. Oke. Ada sedikit gambaran Mas David? Ada. Dulu dia Gimana? salah satu, kalau yang tadi tak tangkap, salah satu sosok yang dulu ikut Mbah Eyang dalam berjuang. Oh, jadi tadi dibilang Eyangnya. Kamu asli sini atau kamu memang ikut dari sana? Asli. Oh, kamu di sini. Kamu dimakamin makamnya di sini. situ. Oke, ini salah satu, berarti salah satu Iya, pengikut ya. ya, pengawal. Ya entah yang dulu jaga apa, menjadi tim medis atau apa, tapi perempuan sih. Kayak yang membantu kayak ngeladeni gitu ya Mas ya. Iya, mungkin. lebih ke supportnya tuh. Iya. Oke, kalau boleh tanya, ini saya manggilnya Nyai atau siapa ini biar lebih sopan? Nggak mau dipanggil? Siapa? Mbak Yu. Mbak Yu, oke. Mbak Yu dulu ketika beliau Mbah Eyang itu masih berjuang, itu Mbak Yu dulu juga ikut menemani Eyang berjuang atau seperti apa lebih jelasnya? Saya masak untuk beliau. Jadi yang memasak, yang kayak ngeladen. Iya bener, kayak ngeladeni. Kebutuhan beliau saat perang. Oh ya, oke. Jadi kalau bisa digambarin ini sosoknya perempuan kayak pakai jarik gitu ya Mas ya. Ya, zaman-zaman dahulu Iya. kala. Kayak kemben. Oke. Kalau boleh tahu, Eyang itu lebih tepatnya dari, kan ada berita nih yang mengatakan dari Mataram, dari sini tuh, kalau lebih tepatnya kalau boleh tahu dari mana, Mbak Yu? Eyang ini. Dari Mataram. Mataram Islam. Oh iya, yang Mataram Islam yang lebih baru berarti Mataramnya. Iya. Ada dua. Kalau boleh tahu, pada saat ketika yang nggak ada, apakah Mbak juga menyaksikan itu atau gimana? Bisa diceritakan mungkin? Saya tidak mau bicara langsung, Saya nggak melihat secara langsung. Terus? tapi saya lihat Mm-mm. tubuh beliau Oh, ditanduk kepala. di kayak ditanam gitu ya Mas ya? Kepalanya
kepalanya terpisah. Apakah mbaknya tahu kepalanya ada di mana? Seru ya. Berarti di dekat-dekat sini aja, Mbak? Saya tidak tahu kenapa dikubur terpisah. Oke. Dapat sedikit gambaran. Iya, udah dapat sedikit info. Ternyata yang ini terkubur dengan posisi badan yang terpisah dengan kepalanya ya, Mas ya. Dan mengatakan bahwa kepalanya di dekat-dekat sini aja. Oke. Mungkin ada pesan dari Mbak Yu yang ingin disampaikan ke kita, ke generasi-generasi penerus. Mohon doanya. Oh, siap. Siap. Insya Allah kami selalu mendoakan. Semoga amal ibadah beliau Amin. diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi tempat yang Layak, enak. paling enak sebaik-baiknya di sana. Karena Dan semoga beliau Mbak Yu berjuang. juga bisa lebih tenang lagi, Bisa pulang tentunya ya ya, bisa Mas ya. pulang tentunya, dan juga mendapat posisi yang layak juga di sana. Kalau gitu mungkin cukup sekian Mbak Yu. Kasihan Terima Mas kasih Fandi, sudah makasih berbincang-bincang. sedikit. Mungkin Mbak Yu bisa kondur, bisa Ya. pulang. Kita mohon izin masih mau di sini agak lama. Terima kasih Mbak Yu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ke kamera dulu saya. Ya, Mas Wandi lagi ngumpulin tenaga lagi. Aman Mas Wandi? Asal Powernya lumayan ya Mas ya. Nangis Mas Wandi. Spesialis cewek. Iya, bisa diceritain Jangan gitu dong. sedikit Mas? jadi beliau tadi di atas sana ya. Mm-mm. Di atas sana itu kayak bawa apa ya namanya? Sholat itu apa sih? Sholat. Mm-mm. Sholat apa ya? Sholat. Bahasa Indonesianya apa? Spatula. Iya. Tapi Yang buat dari suka goreng itu loh. dari kayu. Iya, oh. Itu sama Eros juga. Jadi Eros. bawa itu juga. Bahasa Iya. Indonesianya apa Mas? Nanti kasih fotonya aja. Nantilah Eros. Eros itu Salon Seven. Bukan tuh Mas. Jadi Nggak boleh songkar. jadi beliau tadi tiba-tiba kayak ingin menyampaikan sesuatu, jadi komunikasi dengan kita. Kebetulan ya udah, kebetulan saya tak Klik. membuka diri untuk beliau. Jadi beliau bercerita pasif dulu pada akuan tadi. Beliau tadinya coba untuk komunikasikan dengan bahasa Indonesia, ternyata beliau bisa karena memang beliau itu sebelum ikut dengan yang Ondome ini juga beliau itu ada di Batavia katanya, yang dulu istilahnya udah sekarang sebelum Batavia namanya apa nggak tahu, pokoknya dia tahunya Batavia gitu. Terus dia bisa berkomunikasi dengan lancar dengan kita, tapi beliau kesediaannya itu sangat tinggi karena beliau bukan menyaksikan ya, kayak tahu jasadnya. Posisinya ya. Jadi tadi juga lupa beliau pas ditebasnya di daerah mana, kita lupa tanya ya. Iya, lupa tanya. Cuman tanya posisi Mungkin nanti kepalanya. mungkin ada yang sosok lagi bisa ditanyakan lagi lebih detail. Dan tadi juga beliau nggak menyampaikannya kalau yang Ondome itu kesukaannya itu jenang. Oh, jenang. Beliau jenang, jadi suka dimasakin sama beliau tadi yang disebut iya. Bayu itu. Masakan sukanya makan jenang. Kalau makan nasi malah jarang beliau. Makanan pokoknya jenang gitu. Berarti Malah tadi sukanya Mas Wandi kayak masuk ke dunia zaman dulu gitu jadi ya.
kayak ada yang Astral project. nombok apa itu namanya. Iya, Itulah iya, ada kayak gitu. kayak zaman dulu banget berarti ya. Kayak zaman dulu banget tadi. Bisa digambarin Mas dulu suasana sini? Suasana sini itu tanah biasa sih, udah ada pohon ini tapi nggak begitu besar. Oh, Jadi pohon ini itu entah ini pohon jadi masih kecil, entah pohonnya tetap masih ini atau nggak tahu. mantap. Jadi ada pohon terus ini kayak tanah lapang gitu. Belum ya ada beberapa makam tapi belum banyak gitu loh. Jadi mungkin perkampungannya malah lebih ke daerah Ke sini. sana ya. Cukup sedih ya Mas ya. Jadi Oke, ada lagi Mas Pandi? udah itu Pak sampaikan. Oke teman-teman, itu sedikit cerita atau sedikit interaksi yang bisa kita tadi visualisasikan lebih tepatnya ke dalam raganya Mas Pandi. Untuk itu kita akan coba lagi selanjutnya tanya-tanya ke Sosok yang lain. sesepuh-sesepuh sekitar, ke sosok-sosok yang ada di sini dari garis besar tadi yang Mas Pandi ceritakan. Oke, tetap jangan kemana-mana, tetap di Waton Nikat banget. Ya londo. Ampun, tong mriki kawan. Kayak ono sing Ampun, tong mriki kawan. Tenang. Londo. Tenang, mbahnya tenang.